kelompok yang beranggotakan nama saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006, Caroline Siahaan dengan NIM 14S19013, dan Sari Desi Rahyuni dengan NIM 14S19014 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada praktikum jaringan komputer 1 pada modul 2 kita yang berjudul Linux Networking. Jadi sebelum kita memulai praktikumnya, kita harus mengetahui dulu tujuan dari Linux Networking ini yang akan kita praktikkan. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dasar jaringan sehingga komputer yang dipakai dapat terhubung ke LAN maupun ke internet. Dan yang kedua, kita sebagai mahasiswa juga mampu memahami dan mempraktikkan perintah-perintah dasar untuk konfigurasi jaringan. Dan yang ketiga, kita sebagai mahasiswa juga dapat melakukan troubleshooting sederhana untuk menguji kualitas jaringan. Sebelum juga kita melakukan praktikum ini, kita juga terlebih dahulu kita harus melakukan instalasi. Instalasi yang pertama, kita harus menginstal VMware di laptop kita, dan yang kedua, kita harus melakukan instalasi pada OS Ubuntu server 20.04 pada VMware kita. Dan yang terakhir, kita harus melakukan instalasi Wireshark pada laptop kita. Nah, kita sudah mengetahui tujuan dan juga apa yang perlu kita instalasi sebelum praktikum. Nah, sekarang kita sudah menginstalasi ketiga ini. Sekarang kita lanjut ke bagian praktikumnya. Bagian yang pertama, instalasi OS Ubuntu dan konfigurasi jaringan dasar. Kita buka Ubuntu kita. Ini saya memakai Ubuntu yang saya download, kita memakai Ubuntu Oracle VM VirtualBox. Jadi kita buka terminalnya. Baik. Di sini kita melakukan instalasi OS Ubuntu dan konfigurasi jaringan dasar. Nah, di sini kita sudah melakukan instalasi Ubuntu server OS 204 dan juga virtual machine dan juga Wireshark. Baru kita sudah sebelum tadi saya masuk ke sini, saya juga sudah melakukan pengisian pada username dan password yang saya gunakan di OS ini. Dan saya sudah masuk ke terminalnya. Nah, sekarang kita akan memasuki cek IP address dari OS saya. Kita bisa mengetikkan ifconfig _a atau ip@show. Nah, pada VirtualBox saya tidak bisa menggunakan ifconfig.a karena jika seperti ini, maka dia inconfig not found. Jadi, karena saya tidak bisa memakai ifconfig, maka saya memakai ip@show. Maka hasilnya seperti ini. Kita ada yang pertama itu di LO dan ada yang kedua di npost 3. Nah, di sini yang saya lihat di LO itu ada loopback, ada up, ada lower up, dan juga di info S3 ini ada broadcast, multicast, up, dan lower up. Mungkin itulah perbedaan dari LO dan npost 3. Lalu setelah dari kita sudah memasuki ip@show kita juga bisa masuk. Ada juga di sini ada alamat IP address-nya ya. Kita bisa lihat pada LO ini kita memiliki IP address ini 127.0.0.1/8. Sedangkan kalau yang npost 3 IP address kita adalah 10.0.2.15/24 atau 10.0.2.255. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasil dari ip@show, kita juga ketik IPN. Nah, kita bisa lihat IPN kita ini ada juga IP address, dan di mana IP-nya itu kita bisa lihat 10.0.2.2, di mana endpost-nya itu pada metrik 100. Baik, untuk kita melakukan ip@show dan juga IPR, kita sudah berhasil untuk melihat IP address-nya dan juga kita bisa melakukannya tanpa ada error. Nah, selanjutnya
kita juga akan melakukan konfigurasi secara statis. Nah, konfigurasi secara statis itu ada juga kodenya, yaitu konfigurasinya yaitu sudo nano spasi etc. Untuk penulisan pada Ubuntu ini diharapkan untuk tidak salah pada penulisannya ataupun kata-katanya maupun spasinya, karena kan jika salah sedikit kemungkinan besar maka akan terjadi error, padahal kita hanya karena kita tidak telitinya. Jadi etc garis netland garis 00 baru installer baru config.yaml, passwordnya dimasukin. Nah, kita bisa lihat pada konfigurasi saya ini ini sudah awalnya mula-mula seperti ini, ada networknya kosong, ethernetnya kosong, ENS33-nya kosong, dan juga DHCP 4-nya true dan versionnya 2. Dan saya juga sudah menyuntingnya mulai dari sebelumnya seperti ini menjadi seperti yang sudah saya sunting. Di sini ada Ethernet, ada ENS3-nya tetap kosong, dan DHCP4-nya tetap saya ganti jadi false. Board addresses-nya, gateway port-nya, name server, dan addresses-nya sudah saya samakan, persiskan seperti yang sudah pada di modul ini. Baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya, yaitu Caroline dan Sari. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan juga teman-teman saya, Caroline dan Sari. Terima kasih. Di sini saya akan melanjut untuk merestart networking terhadap file YAML yang telah kita sunting sebelumnya untuk menjalankan konfigurasi DNS server yang akan kita pakai nantinya. Nah, untuk mengecek kalau file YAML yang telah kita sunting sudah sesuai seperti pada modul, maka kita mengetikkan perintah seperti pada terminal konfigurasi DNS server yang akan kita pakai nantinya itu seperti berikut: 172.1.5,8.8.8. Nah, kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, di sini kita lanjut untuk mencek atau merestart networking yang akan kita gunakan. Kita akan mengetikkan perintah seperti pada modul ini, sudo network di Ubuntu. Kalau sudah seperti ini tampilannya, maka restart networkingnya itu sudah berhasil. Kita lanjut, kemudian kita lanjut untuk mengecek IP address
konfigurasi DNS-nya sudah berhasil. Nah, terlihat seperti pada modul bahwa pesan yang ditampilkan pada umumnya itu sama, dan IP address-nya sudah berubah menjadi statik. Nah, kemudian kita akan melakukan uji coba konfigurasi dengan pertama mengetikkan perintah pingmail seperti pada modul pingmail.del.ac.id. Nah, sebelumnya di sini terdapat sedikit masalah karena saat kita melakukan perintah pingmail.del.ac.id itu IP address, konfigurasi IP address itu seperti tidak diterima dan tidak menampilkan pesan seperti pada modul ini. Karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi pingmail pada perintah sebelumnya, dan di sini menampilkan pesan bahwa destination host itu undesirable atau tidak tersampaikan. Maka di sini kita langsung selesaikan saja untuk uji coba konfigurasi pingmailnya dengan menggunakan Ctrl C. Kemudian kita lanjut dengan uji coba konfigurasi dengan ping cheese.del. Dapat kita melihat kalau uji coba konfigurasi dengan ping cheese.del itu sudah berhasil, dan dia menampilkan pesan seperti yang ditujukan pada Ubuntu-nya. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau uji cobanya itu berhasil dan tidak ada yang uji coba ping cheese.del itu berhasil dan tidak ada yang error. Untuk menghentikan keluarnya pesan bahwa uji coba itu berhasil, kita menekan Ctrl T. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas link, di mana di sini akan ditunjukkan kualitas link dari lokasi kita menuju cheese.del.ac.id, di mana perintah yang digunakan adalah mtr cheese.del.ac.id. Untuk melihat keluarannya, kita langsung masuk ke aplikasi Ubuntu. Kita bisa melihat di sini di mana komputer host kita adalah 10.0.2.15, di mana yang pertama adalah gateway lokal, yakni 192.168.164.120. Kemudian kita lihat yang kedua ini yang ketiga ini tidak diketahui dikarenakan tidak diberikan akses untuk mengetahui identitas gateway-nya. Hal ini umumnya dilakukan untuk meningkatkan keamanan suatu jaringan dari serangan hacker. Dan yang ketiga, untuk cheese.del.ac.id-nya bisa kita lihat di sini. Kemudian setelah itu kita akan melihat bahwa jika Anda hubungkan komputer host Anda ke internet, maka Anda dapat ping ke komputer di internet seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini pertama kita akan mencek dulu
IP config A-nya, kemudian kita akan memanggil ping google.com. Sini saya akan langsung ke aplikasi Ubuntu-nya. Nah, di sini dapat kita lihat, jika komputer kita sudah terhubung ke jaringan, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk konfigurasi pada Ubuntu. Di sini bisa kita lihat bahwa ping google.com ini bisa dipanggil, maka konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian, pada praktikum ini kita tidak perlu selalu bolak-balik menuju VirtualBox atau virtual machine, maka kita menggunakan service SSH sehingga kita dapat melakukan remote pada server kita menggunakan aplikasi remote access seperti PuTTY dan sebagainya. Untuk melakukan pengecekan status server SSH, kita menggunakan perintah berikut, yaitu service SSH status atau sistem L status SSH. Namun jika misalnya tidak output seperti ini ditampilkan, maka kita harus menginstal dulu SSH-nya dengan cara membuat perintah sudo apt install SSH. Kemudian apabila sudah, maka kita bisa untuk enable SSH-nya dengan perintah sudo system L enable. Dan kemudian untuk mengecek status SSH-nya kita buat perintah sudo system L status SSH. Di sini kebetulan saya sudah menginstal SSH-nya, maka saya akan langsung masuk ke perintah service SSH status. Nah, di sini sudah kelihatan berarti SSH-nya sudah aktif. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Untuk diskusi selanjutnya kami ada kendala pada aplikasi PuTTY-nya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.